Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Bismillah. Wa bashiruhu wa nadhiruh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh masyarakat, ingkang sedayanipun kula ta'zimi, kula hormati, wabil khusus Sayyidul Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas lan sedaya para asatid, dewan pengurus majelis taklim wa dzikrus salawat khairul wasilah, Ustadz Ahmad, Ustadz Hasbi, Ustadz Fahmi, Ustadz Khairul Anam lan sedaya para asatid, dan juga yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar Takmir Masjid Baitul Muttaqin beserta seluruh jajarannya yang kesemuanya saya ta'zimi. Tak lupa juga dari pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Lugjak beserta seluruh anggotanya yang hadir, dengan Banser juga, hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta sholawat, para pecinta majelis taklim, pengunjung taman-taman surga, kang mugi-mugi kula panjenengan insyaallah terus diparingi rahmat barakah hidayah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teng dalu niki kula ndika sedaya tetep terus diparingi kathah kenikmatan. Alhamdulillah, utamaipun alhamdulillah tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, dawa umur, tetap diparingi semangat, sempat untuk terus mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik, melantunkan salawat dan salam ta'zim, salam cinta, salam rindu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus malam hari ini
dirangkai dengan acara peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dan juga santunan anak-anak yatim dan juga fuqara wal masakin. Mugi-mugi insyaallah sedaya amal-amal ibadah kula panjenengan sedaya insyaallah dikabulak diterami kali Gusti Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dosa-dosa kita mugi-mugi insyaallah disepuro kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi insyaallah hajat-hajat niat-niat kula panjenengan hajat dunya akhirat sedayane insyaallah gobul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menawi wonten dulur rencang jamaah masyarakat dalu meniki tidak bisa ikut hadir mungkin sedang dalam keadaan sakit. Ayo kita doakan nggih. Barokani lari yatim, barokani sholawat, barokani masjid, barokani wulan Muharram. Insyaallah diparingi sehat, afiat, zahir wal batin. Dan mugi-mugi ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah akan menjadi ilmu kang barokah wal manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim wa dzikrus salawat khairul wasilah rahimani wa rahimakumullah. Momen pergantian tahun 1444 wis entek wis sekarang kita berada di tahun 1445 Hijriyah. Oleh karena itu ayo kula panjenengan dadi tiyang Islam niki umat Islam adanya pergantian momen tahun hendaknya umat Islam niki mengambil pelajaran. Kalau kita ini mendengarkan kata-kata bulan Muharram, harusnya yang muncul dalam pikiran kita nih, oh iya saiki wis pergantian tahun, waktunya untuk tafakkur, merenung, mikir. Jadi kita nih diperintah oleh Allah untuk salah satu bentuk ibadahnya niku yang disebut dengan muhasabah. Sallallahu alaihi Muhammad. Paran niku Pak Ustadz, Pak Habib muhasabah niku paran gampangan Ibu, Pak. Ijir-ijiran, hitung-hitungan. Paran Mbak Ustadz Kang diijir paran pecis ta. Kadung urusan pecis sing katik dikongkon ya mesti ngijir ngitung pecis. Urusan duit kita ndak usah diperintah Pak. Wes pinter urusan hitung-hitungan pecis. Masya Allah. Selawe diijir Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, alhamdulillah sampun diparingi Islam wal iman, alhamdulillah. Ittaqullah, takwa kepada Allah. Lanjutannya apa? Wal tanzur. Tandur bahasa Arab, masa tandur Jawa. Kadung tandur Jawa itu ya tandur pari iku. Wal tandur apa? Lihat, periksa, koreksi. Apa Pak Ustadz yang perlu kita lihat ini apa? Kesehatan, ekonomi, atau mungkin perlu dilihat HP yang baru, sepeda motor yang baru. Ma qaddamat. Yang sudah kita lakukan di waktu yang kemarin. Coba Bu, Pak, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahun kemarin 1444 Hijriah. Selama 1 tahun coba dihitung, diejir. Kira-kira antara ganjaran ambi dosa iki akeh ndiai.
Wah, jujur sallallahu alaihi Muhammad. Ya kita mengakui saja ya. Mengaku. Kalau bahasa orang olahraga itu sportif. Sportif. Nggih Pak Ustadz, Habib kula niki kadung ngiling-ngiling tahun kemarin. Ya Allah, izin Pak Ustadz, malu saya. Kadung ono kang nyaut, sing Pak Ustadz. Saya tahun kemarin yang pati akeh dosa ya ono tapi mong sithik tok. Mong sithik kelendi Kang, Mbok, sithik parane. Kita sudah paham, kita sudah tahu dalam 1 tahun jumlahnya hari itu berapa? 365 hari. Kalau 1 hari saja kita melakukan 1 dosa, setahun totalnya itu 365 dosa kita koleksi dalam 1 tahun. Kadung saat dinomong siji tok, pertanyaannya dalam 1 hari apakah iya kita melakukan dosa cuma 1? 1 apa lebih? Mbok dedekan Pak Ustaz. Sing Pak Ustaz kadang-kadang isun ndak nyampe 1, separuh, seperapat gitu. Dosa paran separuh itu. Ya Allah Rabbi. Coba kita koreksi, kita lihat ya. Anggota mata yang ada di wajah kita ini. Ya Allah, dalam 1 hari sudah berapa kali memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ya, Habib yang saya lihat itu Habib Syekh Qasidah. Yang saya lihat pidatonya para Pak Yai, para habaib niku nggih. Anggap pun sampean yang dilihat Habib Syekh Qasidah tok. Habis gitu pengajian. Para habaib, para kiai, mereka ngisi pengajian. Sampean lihat, iya wes, anggap yang dilihat bagus. Tengah-tengah qasidah iklan muncul. Mbak-mbak buka aurat. Kan begitu ya, iklan Shopee kadang-kadang mbak buka aurat. Sudah berapa iklan yang muncul Pak? Ya Allah Rabbi. Itu padahal yang dilihat videonya, YouTube-nya itu qasidah. Apalagi kalau ngelihat sosial media yang lain Pak, Instagram, TikTok, tambah parah. Berapa jam kita main HP? Ya Allah, sudah berapa dosa. Pandangan mata ini kita lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru mata. Sudah berapa kali itu melakukan dosa sehari? Belum lisan. Ya jujur saja lah ya. Kadang-kadang yang dagang-dagang ini ya kelendi maning Pak Ustadz. Kadung sing ono apose sithik iku hing patiga rusak. Ya ono sapu sithik miyane rada renyah gitu iku. Mari rada sedup lah. Enak dadi yo harus kadung polosan yo hing payu Pak Ustadz. Kan begitu ya? Ki barangnya apik istimewa, wah luar biasa. Wis ta, mosok kon iki kanca dhewe tak hapus wis istimewa. Ternyata ada rusak ditutupi. Ono sing bosok, macam-macam sudah. Dan sudah berapa kali kita melakukan kebohongan dalam 1 hari? Nanti yang suami hapus sambil bojone, yang istri pun juga bohong kepada suaminya. Belum lagi nanti ghibah ngerasane tonggo, turung maning petenah, belum macam-macam sudah. 1 hari berapa kali lisan kita melakukan dosa? Itu baru pandangan mata dengan lisan, belum telinga, belum pikiran, belum hati, belum tangan, belum kaki. Setahun piro Kang? Ya jutaan Nabi nggih. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Andai kata 1 hari kita melakukan dosa 10, setahun totalnya 3.650 dosa. 1 hari hanya 10. Kadung 100, iji rendewek. Berarti banyak, Beb. Ya banyak. Udah terus gimana Ustadz? Ya saya ini banyak dosa mengaku. Nggih, jangan khawatir. Pak, Bu. Walaupun kita banyak dosa nggih, walaupun kita banyak maksiat, jangan khawatir, Allah itu pemurah.
Jangan jadi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, jangan. Klendi Beb, kula niki elek Pak Ustaz, yang tahu sembahyang pokoke sing karo-karo wis nyane wis neraka wis. Hei, dipikir neraka iki paran. Kadung mulo temenanan nekat nantang neraka, latihan solong Kang, latihan briefing. Latihan solong klendi elas. Acake sikil utawa tangan iku elasen latihan nang neraka. Yo hing kuat Pak Ustaz, yo perandane nantang neraka wis neraka. Jangan begitu. Walaupun kita ini jujur, iya banyak dosa, iya banyak maksiat, tapi jangan khawatir. Ampunannya Allah, rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Jangan khawatir, jangan khawatir. Paling enak itu ya alhamdulillah kita punya Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya cuma ojo kebablasan Kang. Engko hing sembayang gampang wis Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh njaluk ditempeling kurang ajar ya. Engko maksiat macam-macam ngelakoni engko gampang di sepura, berarti kurang ajar kepada Allah Subhanahu. Ya kita ibadah tetap ibadah. Kalau toh mungkin melakukan kemaksiatan, tetap akui itu kesalahan kita. Dan minta maaf kepada Allah Subhanahu. Kata para alim ulama, dosa antara kita kepada Allah itu mabniun alal musamahah. Gampang, diampuni sama Allah itu gampang, enggak repot. Yang repot itu Bu, Pak, kalau kesalahan dosa kadung podo-podo menungsone atos soro petung turunan Pak Ustaz nyane wis tukaran dulur caparan gitu. Banyak begini ya. Ya Allah, makanya dikatakan apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, kerelaan manusia bagaikan puncak yang sulit repot untuk dicapai. Saya sudah baik-baik Beb, datang ke rumahnya minta maaf. Diosir, sengono tidak ada maaf bagimu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah kalau masalah dengan sesama manusia. Makanya ojo pati nyalah dadi wong. Kalau memang berasa salah, jangan malu, jangan gengsi untuk minta maaf. Yang disalahi ojo medit. Yang gampang untuk memaafkan kesalahan saudara sehingga dosa sesama manusia beres dan juga kepada Allah insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat untuk kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Koreksi, periksa, ayo dicek coba. Kenapa Habib kok harus dikoreksi? Ya persiapan. Semuanya saya panjenengan ini masing-masing akan dihisab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setitik kebaikan yang kau lakukan, kau akan lihat hasilnya. Dan setitik dosa, maksiat, keburukan yang kau lakukan sama, kita akan melihat hasilnya. Akan dibongkar semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Allah masih rahmat welas. Kenapa Beb kita dikasih kesempatan dawa umur alhamdulillah. Coba sampai niling-niling. Iya Beb, tahun kemarin masih ada tonggo saya fulan ikut khalwasilah. Iya Pak Ustadz. Tahun kemarin Muharraman, Yatiman masih ada jamaah Lukjak yang ikut bareng sama kita. Sebagian sudah tidak ada sudah. Sebagian sudah kita pikul jenazahnya. Kita bungkus pakai kain kafan. Ya kita kan sama, cuma nunggu giliran saja ini ya. Nunggu giliran. Hanya saja tidak ada nomor antrian begitu ya. Kalau mungkin ke mall publik itu sampai ngurus-ngurus KTP, kartu keluarga, ngambil nomor antrian. Oh nomor 30 Beb, santai siap-siap nanti gampang. Sekarang masih nomor 3. Saya nomor 30 masih lama, bisa siap-siap. Nomor antrian mati ini ada apa enggak Pak?
Oh Beb, santai Beb, saya masih nomor 4.756.000. Oh, pagi suwi. Enggak ada. Lah gimana? Ya harus siap-siap selalu sudah. Tapi Allah masih welas, Allah masih sayang, Allah berikan umur panjang kepada kita. Alhamdulillah. Yang hadir ini ada yang umur 10 tahun sekian, remaja-remaja, belasan tahun ada, 20 tahun sekian ada, kepala 2, ada kepala 3 banyak, 30 tahun sekian. Pak Yai 40-an ya, 30 lebih ya, 30 lebihnya banyak tapi ya. 40 tahun sekian juga banyak. Tapi kita masih dikasih sayang sama Allah, dikasih umur panjang, alhamdulillah. Nanti kita akan ditanya sama Allah ya. Tentang umur ini ditanya, jangan main-main. Apa firman Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Manusia, sallallahu alaihi Muhammad. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Terus nanti hari kiamat mau alasan apa? Ya Allah, saya tidak sempat 5 waktu, ya Allah, saya tidak ada kesempatan. Swidak tahun itu paran. 30 tahun diganggu paran. Terus dikasih sama Allah. Saya sibuk ya Allah, tidak ada waktu. Loh, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dikasih sama Allah itu untuk apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Kan bisa mikir, kira-kira dikasih sama Allah umur sampai 60, 70, 80. Kira-kira Allah ngasih untuk apa? Memangan layangan? Nekeran? Ya untuk ibadah, kita sudah ngerti kok. Allah kasih kesempatan kepada kita hidup di dunia, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Waja'akumun nadhir. Peringatan sudah ada datang di tengah-tengah kita. Bu, masih semangat? Sallallahu alaihi Muhammad. Peringatan sudah muncul di tubuh masing-masing. Mohon maaf yang sepuh-sepuh, dulu masih muda gimana? Biyen kadung maginom Pak Ustadz. Dari Songgon ke Rogo Jampi melaku sikil ku enteng Pak Ustadz. Maginom biyen ceritanya begitu. Saiki kelendiai. Ya Allahu Rabbi nganggo teken le. Dituntun ambil putune 3 langkah 4 langkah ambekan sulung yang kuat le. Ndak kuat. Itu peringatan sudah. Masih muda seperti sekarang ini. Masya Allah semangat-semangatnya. Kuat, tenaga fit, prima, sehat, bugar, Masya Allah. Semakin sepuh, semakin tua, tenaga mulai menurun, mulai berkurang. Tanyain siapa yang muda-muda ini. Kalau masih muda, pandangan mata, enak jernih sudah. Kenapa? Masih muda. Semakin sepuh, semakin tua, onderdil ini berkurang Pak, fungsinya sudah. Sepeda motor, mobil itu, Honda, Toyota yang pabriknya katanya canggih, BMW, Mercedes-Benz. Itu sewaktu-waktu umurnya mungkin berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, onderdil harus diganti. Sudah aus sudah. Kita nih mulai lahir pakai onderdil macam-macam sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah pandangan mata mulai memudar, mulai berkurang. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau urusan mikul, Beb, kadung ngisun Pak Ustadz mikul, sak kintal ku dewekan Pak Ustadz, sak kintal dewekan. Dulu ceritanya begitu. Semakin tua, semakin sepuh, lain sudah Pak, tidak mampu sudah. Itu peringatan. Rambut kalau masih muda bagaimana? Masya Allah. Hitam kemilau, ganteng, semakin sepuh, semakin tua, suwi-suwi silver Pak. Mulai sudah memudar ya, rambut silver sudah mulai banyak ya. Ya sudah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mau gimana lagi? Mau diteploki paran ben, semir abang kuning,
ya tetap muncul maning putih Pak. Itu peringatan dari Allah Subhanahu sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan sampai urusan makan. Urusan makan, kadung makin nom mangan. Wah, wasilah sak talam dhewekan. Kapal keruk. Wah, enak. Kenapa? Masih muda, enak. Semakin sepuh, semakin tua, ya Allah berkurang, porsinya berkurang. Apa boleh hing mangan kacang-kacangan sing ngoli ambi dokter asam urat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ana kang kecut-kecut sing ngoli apa asam lambung. Pokoke asam-asam kabeh wis, Pak. Ya Rabbi ya Karim. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean kan ngaji surat Yasin nggih. Baca surat Yasin ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa bunyi ayatnya? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa man sapa wong nu'ammirhu yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami balik lagi, kami kembalikan seperti baru dia diciptakan, kayak bayi lagi. Dulu masih bayi nangis, dikasih makan di tulang, buang air kecil, buang air besar, sembarangan. Gimana? Pempes, popok, kemudian dindung-dung dihibur, diselimurno, masih bayi. Nanti tua sekali, ngeleprek, sakit-sakitan, hanya bisa di kasur tergeletak, nangis, panggil-panggil anaknya. Nak, emak kepengen mangan nak, jutaan mangan. Nangis. Mohon maaf, kadang-kadang sampai buang air kecil di sana, buang air besar di sana. Bagaimana? Pempes lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Itu peringatan dari Allah. Dalam istilahnya itu namanya ardhalil umur. Umur yang terlalu hina. Umur yang bagaimana, Beb? Terlalu sepuh, sangat tua, sakit-sakitan, tergeletak di kasur, ndak bisa apa-apa sudah. Itu namanya ardhalil umur. Sampai bahkan kadang-kadang sudah ini memori error kabeh wis. Ambi putune dhewek sing weruh. Selaman putune. Sapa rule? Mbah putune, putune Sun. Kenapa? Sudah pikun sudah. Memorinya, daya ingatannya berkurang drastis sudah. Itu peringatan dari Allah. Makanya baginda Nabi itu meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah, jangan kau sampaikan aku di umur yang hina. Umur hina itu bagaimana? Tadi itu. Sangat tua sekali, sakit-sakitan, tergeletak di kasur, tidak bisa apa-apa, kencing, buang air besar di sana. Itu ardhalil umur itu. Nabi tidak mau. Nabi meminta kepada Allah supaya diselamatkan dari kondisi seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak Ustadz, terus gimana? Kalau di rumah itu ada, saya punya orang tua yang kondisinya begitu. Saya punya embah Beb di rumah Beb. Sudah sepuh, umurnya 80, 90 tahun. Tidak kuat apa-apa sudah Ustadz. Di kasur, panggil-panggil, nangis. Tengah malam nanti bangun, panggil-panggil saya. Padahal tidak ada apa-apa. Minta makan, saya dulang 1 sendok, 2 sendok. Ngamuk-ngamuk, muring-muring, ditempeling saya. Dioncal no piringnya, sendoknya. Terus saya gimana Ustadz? Ujian buat anak. Ayo, yang katanya kepingin birrul walidain, bakti sama orang tua. Mana buktinya? Tunjukkan. Mohon maaf, kadang-kadang anak tidak siap dengan kondisi orang tua seperti ini. Iri-irian, lempar-lemparan, iri-irian, bukan irian jaya. Kenapa katanya yang tua kakaknya ngomong sama adiknya, Dek, konain sing ngerawat emak aku gak iso. Aku sibuk megawe, isu budal aku sampai maghrib sibuk, ndak bisa ngerawat emak. Katanya yang adik nyaut, ya aku ngono pisan Mas, gak iso. Saya punya istri, saya punya anak, saya tidak bisa ngawat emak, lempar-lemparan orang tua. Na'udzubillahi min
Sampai akhirnya gimana? Akhirnya orang tuanya dititipkan di panti jompo. Na'udzubillahi min. Makanya kan ada nasihat yang mengatakan begini. Satu orang ibu mampu merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu merawat satu ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, terus gimana Beb? Saya ini sabar. Itu ujian. Kalau kepingin diangkat derajatnya sama Allah lewat birrul walidain, walaupun mungkin kadang-kadang menyita waktu, menyita pikiran, nguras tenaga, ya itu Beb ya. Saudara saya itu ndak ada yang peduli Beb. Nawita tanya, telepon, ngirimi duit buat sakitnya emak, ndak ada. Wajah emak sing ngono, moro-moro muncul njaluk bagian ndak, warisan. Jaluk dipatok wong iki. Ya Allah Rabbi sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kadang-kadang mohon maaf Pak, ada anak yang kurang ajar begini. Kelihatan emaknya, mbahnya sudah tua, sakit-sakitan, ndak mati-mati, jarine anake kari suwi mbah iki yo. Sing mangkat-mangkat ta. Wis diintip-intip surati umah, surati kebun wis diintip-intip kari suwi sing mangkat-mangkat iki ya Allah kurang ajar ya. Nauzubillahi min. Itu siklus perjalanan umur manusia. Dan kita ini masih dikasih kesempatan sama Allah hidup di tahun yang baru 1445 Hijri. Ayo sisa umur yang ada ini targetkan harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Tahun kemarin mungkin sholat 5 waktu bolong-bolong, ndak karu-karuan, kocar-kacir, targetkan. Tahun ini sholat 5 waktu harus berjamaah di masjid dengan qobliyahnya, ba'diyahnya, wiritannya, zikirnya, doanya komplit. Harus begitu Pak. Kalau jenengan tidak ditarget, tidak jelas hidup ini tidak jelas. Tahun wingi riko sembahyang hing karu-karuan. Tahun ini sekarang gimana? Ya paranjare wis. Paranjare iki lho ndi? Ya jarine paran. Parane jarine paran. Ya tidak ketemu, tidak jelas. Ditanya diajak, ayo ikut yuk, khairul wasilah pengajian. Ya wis kapan-kapan, wis tahun depan. Kapan-kapan aku kapan? Yo kapan-kapan. Yo kapan-kapan kapan? Yo kapan-kapan. Tidak ketemu, tidak jelas. Harus ditarget. Tahun yang baru saya harus lebih aktif pengajian khairul wasilah. Awal datangnya sampai terakhir dan khusyuk dan seterusnya. Harus begitu. Yaitu Beb tahun kemarin saya tidak khatam Quran belas ya Pak Ustadz. Ayo targetkan tahun ini harus ada khatam Qurannya. Terus mau sampai kapan? Tidak pernah khatam Quran belas itu. Beb saya khatam Quran. Mau cokulhu pengen telu kan podo biaya ini Pak Ustadz. Alasan biaya ini. Ayo targetkan ya. Kita masuk tahun yang baru pasang niat yang kuat. Pasang tekad yang bulat. Insya Allah tahun 1445 Hijriah lebih baik, lebih sempurna, lebih banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Maksiat dosa stop, kurangi, wes cukup dah. Tahun kemarin sudah cukup. Masa maksiat tahun lalu lanjut sampai sekarang? Dosa kemarin berlanjut sampai sekarang? Selesai sudah. Harus lebih bagus. Kurangi maksiat kita, kurangi dosa kita kepada Allah Subhanahu. Yang mudah-mudahan insya Allah kesalahan kita di tahun-tahun kemarin insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah tahun yang baru ini lebih sempurna, lebih banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kalau memang sudah waktunya kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insya Allah ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.